Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Tenot, 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 tenot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat dulu, Ki San San ini. Terus memberikan edukasi, ilmu-ilmu seputar herbal, obat herbal dan penyakit-penyakit non medis. Ya. Ada orang sakit dibawa ke rumah sakit, bingung sakit apa, enggak deteksi ada ya. Ini namanya penyakit non medis. Banyak loh. Sampai akhirnya nanti ini dokter ini angkat tangan, bingung. Dan ternyata ini sudah mulai ada banyak. Jadi satu penyakit yang unik. Ini kulit ini sampai kering, bersisik, sampai rambut-rambut ini rontok. Belum pernah ya? Belum. Makanya ini mulai ada. Sampai kering loh, sampai nanti habis. Yang tadinya gemuk ini habis. Kurus kering. Iya. Ini udah komplikasi diabetes aja. Tapi kalau diabetes kan biasanya kan kulitnya nggak kering ya. Enggak. Ini kering. Ada orang mengatakan diabetes kering. Diabetes kering. Jadi diabetesnya ada dua, diabetes basah dan diabetes kering. Kalau diabetes kering ini sampai kulitnya ini kering. Karena yang kena sel darah merah. Nah, itu juga unsurnya beda dengan diabetes basah. Tapi ranahnya sama. Tentang kesirikan. Kalau ini herbanya susah. Harus benar-benar terapi. Jadi dilihat dulu tingkatnya gimana. Nggak bisa saya berikan di sini, nggak bisa. Cuman saya bisa di sini memberikan jangan sampai itu terjadi pada kita. Ya. Jangan sampai terjadi pada dulur-dulur semua. Karena itu nanti ranahnya lama. Prosesnya lama itu. Kalau tingkat kesirikan pasti Ada. ya. Yang membedakan diabetes basah dan diabetes kering, ini jalur nanti ke spiritualnya atau ke dalam akhlakul karimahnya. Ini kalau diabetes kering, ini biasanya maaf ya dulu ya, sering menyakiti istri. Itu temperamennya tinggi, emosional. Sering menyakiti istri. Temperamen terlalu tinggi, nggak mau ngalah. Orang biasanya, ini ciri-ciri nanti yang kena diabetes kering. Temperamen, sering nyakiti istri, ya, mau menangnya sendiri, nggak mau ngalah, ini keras orangnya. Ini diabetes kering, ini lebih susah daripada diabetes basah. Kalau kebalikannya, Mbak, Apa tuh? istri yang nyakitin suami Sama aja. Cuman kan kebanyakan pasti dari kaum laki-laki ya, karena pemegang ya. Ini kadang ada istrinya disakiti diem ngalah. Ini nanti imbasnya kayak gitu. Imbasnya nanti larinya ke diabetes kering. Kulitnya ini sampai kering, sampai kayak gosong gitu. Jadi gini ini itu namanya diabetes kering. Rambut ini udah rontok. Lebih tersiksa ya. Itu memang prosesnya lama. Itu udah jelas, ada ranah kesirikan jelas itu. Makanya untuk menanggulanginya apa? Makanya kita bilang jangan sampai kita bermain sirik dohiriyah. Yang paling pertama sirik dohiriyah jangan sampai. Terus sirik batinnya, sirik dohiriyah ini bermain warna, percaya dengan hal-hal mistis kayak gitu, pesaka ya. iya, pokoknya yakin ini bisa ini hancur itu. Sudah kayak gitu nyakitin istri aja, bohongin istri aja, gak pedulin istri, nah, kayak menganiaya istri gitu kan? Iya. Gak boleh. Nanti kenanya itu diabetes kering, ngeri ya diabetes kering. Gak tega ya. Itu di dokter sudah angkat tangan itu pasti.
Bagaimana udah temperamen tinggi, emosional, ngamuan, omongannya sering nyakiti orang, omongannya itu loh sering nyakiti. Komplit, itu nanti komplikasi. Itu kalau pengen sembuh harus tobat dulu, benahi dulu. Tapi kalau belum kena kayak gitu belum sadar, makanya ini saya berikan edukasi sedikit untuk dulur-dulur yang di sana. Jangan sampai lah. Makanya saya sering bilang sama dulur semua, dekatkan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Jangan melakukan kesyirikan, jangan sampai kita melakukan kemusyrikan. Ini karena bahayanya besar sekali, di dunia pun sudah kena kita. Teguran daripada Allah ini sudah kena. Ya terus kalau kita terus kena, dia terkira nggak bisa apa-apa, gimana mau beribadah? Tersiksa di dunia. Punya uang nggak bisa nikmati, punya istri nggak bisa nikmati. Tersiksa nggak? Tersiksa. Makanya jangan sampai itu kena kepada kita. Kalau tadinya diremehkan, oh sakit kepala, padahal berapa dari sakit kepala? Ayo, ini dulu-dulu yang di sana ya. Ini kalau dulu-dulu di sana sudah mulai merasakan sakit kepala, kaki sering kesemutan, kalau malam sering kayak pegal, nggak nyaman, apalagi sampai kebas, hati-hati itu. Pasti ada ranah-ranah kesyirikan. Ayo, saya boleh cek di rumahnya. Apalagi temperamen sudah tinggi, waduh, udah parah ini. Emosional, ya. Ini, ya. Temperamen ya. Temperamen. Wah, temperamental yang namanya. Ikut marah. Betul. Ini udah ada jelas kayak gitu. Udah jelas, nggak mau ngalah. Karena marah nggak ada sebab, tiba-tiba marah. Betul. Ketemunya istrinya sabar, udah hancur lah suami itu. Diabetes kering, habis nih, tinggal kulit sama tulang, kering banget. Wah, udah nggak nyaman. Jadi udah nggak bisa apa-apa itu bahayanya. Maka jauhi kesyirikan, jauhi kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan, karena kalau kita di ranah kesyirikan udah tiga yang kena. Harta, tata, dan wanita ini kena semua. Keluarga juga berantakan, ekonomi juga berantakan, kesehatan apalagi. Gimana ekonomi nggak berantakan? Kalau sehat, kalau sakit, kesehatan nggak sehat, menjadi sakit, berobat terus ya. Iya. Ekonomi keluar nggak? Keluar. Iya. Keluar. Terus kenyamanan keluarga? Nggak tenang sih dia. Tiga. Nah, maka Bambu ini coba memberikan satu edukasi. Siapa tahu bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Boleh dulur-dulur kaji. Awalan itu pasti sakit kepala, sering kesemutan. Itu biasanya disepelekan. Kalau sakit kepala, minum obat, udah sakit lagi terus. Itu tinggal dicari. Enak. Ada lagi sampai yang nanti batuk nggak sembuh-sembuh. Iya, loh. Sirik ini larinya bisa kemana saja. Padahal enak. Apa? Cari barang apa saja di rumah. Makanya kan nanti coba mau mengadakan ya, di kota-kota ini biar bisa memberikan satu edukasi. Jadi sekalian Mbak buktikan, jadi biar orang ini nggak asal ngomong enggak, tapi kita mau. Lalu di sini juga ada orang-orang ada minta solusi ke sini, ya. Iya. Iya, Pak. Dan alhamdulillah ya. Makanya nanti mulai habis Lebaran insya Allah mau dimulai keliling, ya. Iya. Karena kebanyakan orang ini awam belum memahami resiko daripada bermain klinik, resiko daripada melakukan kesyirikan. Karena masih percaya, wah ini padahal sudah jelas. Kalau kenapa kita percaya dengan barang? Harus kita ini percaya pada Allah Ta'ala.
Kita ini harus bersandar pada Allah Ta'ala. Kalau jenengan pengen hebat, dekati yang maha hebat. Siapa? Allah Ta'ala. Jenengan pengen hidup senang, dekati yang maha senang. Siapa? Allah Ta'ala. Enak kan? Ini prinsipnya baru. Tapi ketika jenengan akhir sandarkan kepada barang-barang klenik kan gitu, berarti jenengan sama juga menyebutkan Allah. Betul. Iya, kita dekat dengan api. Panas akhirnya. Urat panas, saraf panas. Penyakit lah timbul. Iblis dari api kan? Betul. Dari api. Ada badan panas. Tuh. Ini ada penyakit sekarang mulai muncul. Diabetes kering. Kalau dulu diabetes panas ya, diabetes basah ya. Iya. Nanti akan muncul diabetes kering. Lebih susah ini penanganannya. Harus benar-benar orang ini ya tobat, tindakannya dirubah semua. Maka sebelum ini kena kepada dulur-dulur semua, ayo benahilah ibadah kita, benahi akhlakul karimah kita, dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ibadah, sholat jangan pernah ditinggalkan, jamaah diutamakan, berhabul minanas dengan baik, jangan sering menyakiti orang. Ya, sama istri saja menyakiti, sama orang lain apa enggak lebih menyakiti lagi? Iya. Mendolimi ya. Betul ini. Nah, paham ya? Paham Pak. Ini baru dengar ya penyakit diabetes kering ya? Iya. Ada, semua udah mulai ada. Mudah. Dulu ini kebanyakan diabetes basah. Nah, diabetes keringnya sekarang menakutkan, sampai kering ya sampai ini. Habis itu sakit kalau malam itu rasanya gak nyaman, Ngeri ini ya. ngeri. Punya harta banyak udah ludes. Ada yang mau tanyakan? Terus Mbah, misalkan ini apa namanya, katanya itu ada apa bohong untuk kebaikan gitu Mbah. Nah, misalkan gini, si suami itu berbohong ke istrinya, apa mau ngasih sesuatu apa-apa buat ibu gitu. Apakah itu termasuk apa ciri-ciri menyakiti? Ya, sama istri aja berbohong. Lah kenapa mau ngasih orang tua sendiri sampai ngumpet-ngumpet? Ayo. Kan ada apa namanya yang istri misalkan apa kayak kamu bolehin dengar itu kamu bolehin keseringan gitu di sininya juga. Berarti laki-lakinya nggak bisa bimbing. Berarti masih ada ranah pelit. Ayo. Masa sama orang tuanya aja mau ngasih nggak boleh? Ya kan? Iya. Ya buat apa bohong? Mendingan kan apa? Berarti kalau sampai istrinya ini nggak memperbolehkan, berarti suaminya nggak bisa didik. Ayo, bener nggak? Benar. Kalau suaminya bisa didik, pasti. Dia namanya kebaikan kok ngasih orang tua masa nggak boleh? Berarti namanya kebohongan buat kebaikan itu gak ada ya? Nggak ada. Bohong ya tetap bohong. Bohong tetap bohong. Tindakan bohong itu udah nggak boleh. Katanya kan sering itu apa-apa buat apa bohong buat kebaikan daripada menyakiti ya. Ya enggak. Kita lihat ranahnya. Kita mau ngasih orang tua, istri nggak boleh ngumpet-ngumpet. Loh, kenapa ngumpet sama istri sendiri ya? Oh, iya. Harus kita didik dulu. Kalau kenapa kok sampai istri nggak boleh? Mungkin apakah kesalahan kita karena apa? Kita nggak adil. Mungkin dengan orang tua kita sering memberi, tapi kepada orang tuanya perempuan kita enggak. Nah ini berarti salah kita. Harusnya introspeksi. Betul nggak? Tahu Pak? Lah kalau adil, nggak mungkin. Atau kita bisa mendidik seorang istri. Kita harus introspeksi dulu kepada diri kita. Kenapa kok nggak boleh? Oh iya, karena apa? Saya dengan ibunya juga kadang mengutamakan ibu saya. Ini nggak boleh, harus adil. Nggak boleh pilih kasih. Karena walaupun orang tua mertua tetap orang tua kita sendiri, berarti kan kayak gitu. Iya. Nah,
terus berbohong, lah buat apa? Kalau kebaikan harus dicampur dengan kebohongan. Iya. Terus kalau sama istri aja sendiri berani berbohong, nggak apa lagi sama Allah. Ayo, benar nggak? Benar. Ya. Nah, gitu. Jadi harus dilihat ranahnya, ya, ranahnya. Kita harus, ya namanya berbohong itu tetap nggak diperbolehkan. Berbohong itu nggak diperbolehkan. Tapi kebagian apa aja nih, ranahnya apa? Ayo saya berikan contoh. Karena pasti ada solusinya biar nggak bohong. Biar nggak bohong. Contoh, AC yang lagi rumit. Jangan lihat anak kecil nyuri roti, ketahuan, kejar-kejar. Jangan lihat, ya kan? Jangan lihat, tahu, aduh anak kecil nyuri kan ini. Tahu jangan nyuri. Disuruh tarik sana, suruh, nyumpet sana. Dia datang, mana? Tarik ke sana. Kan bilang tarik ke sana. Iya. Kan nggak bohong kan? Iya. Lihat nggak? Saya lihat tadi, kayak ke sana. Kemana? Kayak ke sana. Tapi disuruh belok ya. Ke sana terus. Sana. Kalau diumpetin ya. Ya kan? Nah baru setelah itu tanya kan pasti ada sebab dan akibat. Nah ini, ya. Makanya kita ini harus lihat ranahnya, posisi dan keadaannya. Kalau berbohong sama istri untuk ngasih orang tua, kenapa ngumpet-ngumpet? Jadi kita harus introspeksi diri kita sendiri. Betul. Ya. Ya, Pak. Jadi semua ada ilmunya kok. Nah, kalau enggak, nanti bahaya ya. Bahaya. Yuk, karena apa? Sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, pasti akan Kecil. nah apa? Hanya lebih baik berhati-hati. Ketika istri ini tanyakan kenapa nggak boleh, sambil kita introspeksi. Oh iya nggak boleh karena apa? Dia merasa cemburu. Bisa juga karena orang tuanya jarang dikasih, kita merhatiin ke orang tua kita sendiri, harus adil. Ya, so. Yang biar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, paling didik pertama istri kita. Juga kita kembali ke introspeksi diri kita, nggak boleh menang sendiri, mentang-mentang laki-laki mau menangnya sendiri nggak boleh. Ya, harus. Ya. Paham, Pak. Ada yang mau tanyakan? Sudah, Pak. Apa? Sudah. Udah, nggak ada. Sudah Nggak dulu. ada, udah dulu. Kalau udah, ya dulur-dulur, bisa jangan lupa dulur, ya bantu channel ini biar berkembang. Like, comment, share. Jangan lupa subscribe, diutamain. Biar channel Kisan ini biar tambah berkembang dan berkembang lagi. Nanti siapa tahu suatu saat kita bertemu di kota dulur-dulur, bisa lebih memberikan edukasi-edukasi yang lebih akurat lagi, kalian praktek ke sana, ya. Semoga apa yang Mbak Ambo sampaikan ini bisa menjadikan keberokan kita semua. Amin. Dan Allah selalu melimpahkan kesehatan untuk kita semua, dilancarkan rezekinya semua, ya. Dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.